Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Kalau kita melihat pasien di dalam praktek saya sehari-hari, saya sudah lebih dari 17 tahun berpraktek, dan kalau belakangan ini saya melihatnya nih, banyak pasien yang datang itu adalah pasien yang sudah 1-2 tahun tidak kontrol. Jadi memang mereka sepertinya ada kambuh, ya, beberapa diantaranya datang dengan senyum-senyum bilang obatnya sudah habis dok gitu. Saya mau minta tambahan obat lagi gitu. Dan kalau kita lihat kan saya memberikan obat paling 1 bulan dan boleh copy resep atau iter sebanyak 2 kali ya kalau untuk pasien-pasien yang sudah lama, yang kronis, dan mereka biasanya menghabiskannya dalam 1-2 tahun. Jadi artinya obat itu tidak dimakan teratur oleh pasien. Dan menjadi menarik karena mengapa mereka masih membutuhkan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kan biasanya buat keluarga ya. Biasanya mereka bilang, aduh, ayahnya, ibunya, atau suaminya, atau istrinya mengatakan, kenapa kok nggak bisa lepas ya dok dari obat tersebut? Tapi kan makannya jarang-jarang, kata saya. Apakah ini disebut baik dok? Kalau saya sih bilangnya ini sudah disebut baik. Ya, jadi artinya si pasien sudah tahu kapan harus minum obat dan kapan tidak minum obat. Dan kalau kita follow up pada saat pertemuan itu, pasien sudah cukup panjang, kadang bisa 3 bulan, ya 4 bulan tidak makan obat. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang sangat baik ya, yang bisa menjadi salah satu penentu keberhasilan terapi. Mengapa demikian? Karena seperti yang pernah kita bicarakan di video-video dulu, kita tahu bahwa tidak semua masalah gangguan kejiwaan itu seperti cemas dan psikosomatik yang sering saya tangani itu bisa total hilang gejalanya. Sama sekali tidak akan datang lagi gitu. Tidak. Ya. Penyakit infeksi saja itu bisa berulang kan gejalanya. Nah, apalagi kondisi yang berkaitan dengan gangguan ini. Nah, maka daripada itu yang paling penting tujuan dari terapi adalah agar fungsi dari si orang tersebut tuh membaik. Ini utamanya. Yang kedua adalah bagaimana situasi lingkungan itu bisa membantu si pasien berada dalam kondisi yang stabil. Maka daripada itu kan peran dari pasangan, dari orang tua, dari anak ya, kalau misalnya kondisi terkait dengan tetangga ataupun di dalam lingkungan itu, yang disarankan adalah bagaimana bisa adjust atau mencapai suatu keberhasilan dalam proses terapi ini. Nah, ini penting ya teman-teman, karena bagaimanapun situasi kehidupan setiap orang itu berbeda ya. Saya tahu itu tidak mudah untuk memikirkan situasi itu menjadi baik atau tidaknya, dan bagaimana kedepannya bisa lebih stabil itu juga tidak sama setiap orang. Ada yang mungkin bisa dengan cara tertentu, ada yang juga tidak bisa dengan cara tertentu gitu. Jadi sangat-sangat akan berbeda. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan ya, dengan keadaan teman-teman sendiri setelah pengobatan, mungkin mau lepas obat ya. Dan saya sih biasanya menargetkan 3-6 bulan untuk pengobatan ya. Sebab saya tahu kalau lebih dari 3-6 bulan berarti ini ada pengaruh kepribadian, ada riwayat penggunaan zat mungkin di masa lampau, dan kondisi stresornya yang terkait dengan kepribadiannya kurang mampu untuk beradaptasi. Kalau disarankan seperti ini adalah lebih baik juga berkonsultasi ke psikolog, bukan ke psikiater saja. Karena kalau psikiater aja mungkin kebanyakan menggunakan obat saja, dia lupa talking terapinya atau terapi bicaranya, ya fokuskan pada teman-teman psikolog gitu. Kayak saya juga sering kali begitu kan, kalau teman psikolog ya udah saya rujuk kalau misalnya membutuhkan suatu proses situasi yang lebih stabil gitu di dalam konteks pikiran dan perasaannya. Jadi tidak semua ya orang itu harus minum obat seumur hidup ya kalau mengalami gangguan cemas dan psikosomatik. Tidak juga sepanjang bertahun-tahun ya, ada memang yang seperti itu, tapi rata-rata ya, kemarin jadinya ingat karena banyak pasien yang demikian ya,
itu datangnya tuh bahkan jarang-jarang ke dokter kejiwaan. Saya ingat dulu pernah cerita dengan teman-teman mengatakan bahwa kalau ada pasien yang lama ketemu sama pasien yang baru, biasanya bisa bikin pasien yang barunya ragu, makin tambah ragu. Kenapa? Pasien yang lamanya bilangnya, wah saya mesti makan obat nih. Saya hanya makan obat terus bisa baik. Nah lu bagaimana dong kalau dia punya persepsi atau mindsetnya, saya kepingin sembuh, bukan cuma sekedar terkontrol. Dan itu memang tidak memungkinkan saja dengan obat. Banyak sekali faktor di luar daripada pengobatan itu, dari luar diri sendiri juga, yang mempengaruhi situasi kehidupan kita. Maka daripada itulah kita perlu menekankan bahwa kondisi sadar, ikhlas, sabar, ini perlu diperhatikan. Dan the way we see this problem, atau cara kita melihat problem ini, mesti dengan aspek-aspek yang lebih luas lagi. Bukan cuma terapi obat, psikologis, sosial, dan juga biopsikososial dalam artian konteks sosialnya. Nah ini yang mungkin perhatian pada situasi yang menyeluruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.